22-2080. Di sini saya menjelaskan tentang chaos antara negara Yunani dan negara Jerman. Sebelum masuk ke materi utama, di sini saya menjelaskan apa artinya chaos. Chaos adalah istilah yang menggambarkan kondisi kekacauan, ketidakteraturan atau kebingungan dalam suatu sistem atau lingkungan. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Yunani kuno, artinya chaos yang merujuk pada keadaan kosmik yang belum teratur sebelum terbentuknya alam semesta. Dalam konteks modern, chaos sering digunakan untuk menjelaskan situasi di mana tidak ada aturan atau tata tertib yang jelas, sehingga menciptakan kondisi yang sulit dipahami atau dikelola. Yang pertama itu negara Yunani. Yunani dikenal sebagai tempat lahirnya demokrasi yang berkembang pesat di kota Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Di era tersebut, sistem pemerintahan yang dikenal sebagai demokrasi langsung memungkinkan warga negara untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan politik. Konsep ini menjadi fondasi bagi banyak sistem pemerintahan modern di seluruh dunia, menekankan pentingnya partisipasi politik dan kesetaraan hak bagi warga negara. Namun, meskipun memiliki warisan demokrasi yang kaya, Yunani menghadapi tantangan besar dalam sistem politik modern. Berbagai masalah seperti korupsi, polarisasi politik, dan ketidakpuasan sosial mengganggu stabilitas demokrasi di negara tersebut. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik seringkali merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, sedangkan polarisasi ideologis dapat menghambat dialog dan kompromi yang diperlukan dalam proses politik. Berikutnya saya menjelaskan tentang faktor analisis. Yang pertama itu sistem pemerintahan. Yunani menganut sistem pemerintahan Republik Parlementer Persatuan. Kepala negara adalah Presiden Republik yang dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Yunani menganut sistem pemerintahan Republik Parlementer Kesatuan yang dimana konstitusi yang berlaku saat ini disusun dan diadopsi pada tahun 1975 setelah jatuhnya junta militer. Konstitusi ini mengatur pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menjamin kebebasan sipil dan hak-hak sosial yang luas. Kepala negara adalah Presiden Republik yang dipilih oleh parlemen untuk jabatan 5 tahun, namun kekuasaan eksekutif sebagian besar dipegang oleh Perdana Menteri, yang merupakan pemimpin partai politik yang mendapatkan mosi percaya dari parlemen. Parlemen Yunani bersifat unicameral dan terdiri dari 300 anggota dengan pemilihan diadakan setiap 4 tahun. Yang kedua itu saya menjelaskan tentang sistem partai politik. Sistem partai politik di Yunani terdiri dari beberapa partai utama yang berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang pertama itu Partai Demokrasi Baru atau IND, yang kedua Partai Kiri seperti Syriza. Selain dari kedua partai utama yang disebutkan, beberapa partai juga termasuk dalam partai di Yunani yang mewakili berbagai ideologi politik. Pemilihan umum di Yunani seringkali melibatkan koalisi antara partai-partai untuk membentuk pemerintahan. Tingkat partisipasi pemilihan di Yunani cukup moderat. Pemilihan terakhir, sekitar 64% warga negara memberikan suara, sedikit di bawah rata-rata OECD. Faktor analisis yang ketiga itu yaitu budaya politik. Masyarakat Yunani memiliki tradisi diskusi publik dan keterlibatan dalam proses politik. Budaya politik di Yunani sangat dipengaruhi oleh sejarah panjangnya sebagai tempat lahirnya demokrasi. Namun, tantangan modern seperti korupsi dan ketidakpuasan terhadap elit politik dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Partisipasi sipil juga terlihat dalam bentuk demonstrasi dan gerakan sosial yang sering terjadi sebagai respon terhadap kebijakan pemerintahan. Meskipun ada tingkat keterlibatan muda yang tinggi dalam isu tertentu, ada juga kecenderungan apatis di kalangan pemilih muda. Dan yang keempat itu adalah konteks sosial dan ekonomi. Secara sosial, Yunani adalah negara dengan keragaman budaya yang kaya, hasil dari sejarah panjang yang melibatkan berbagai peradaban. Namun, krisis ekonomi yang melanda sejak 2008 telah menyebabkan dampak signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Tingkat pengangguran meningkat terutama di kalangan pemuda dan banyak warga mengalami kesulitan ekonomi. Krisis ini juga memicu perubahan dalam pola politik dengan munculnya partai-partai baru yang menawarkan alternatif terhadap kebijakan tradisional. Masyarakat semakin menyadari pentingnya reformasi struktural untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang mendalam.
demikian, sistem pemerintahan Yunani saat ini mencerminkan warisan sejarah demokrasi sekaligus menghadapi tantangan modern dalam konteks sosial dan ekonomi yang kompleks. Di sini saya jelaskan latar belakang mengapa Yunani dikatakan negara chaos, yaitu Yunani mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak 2008, yang ditandai dengan utang negara yang besar dan korupsi politik. Krisis ini telah mempengaruhi stabilitas sosial dan politik di negara tersebut. Yang pertama, sistem pemerintahan, demokrasi parlementer. Yunani menganut demokrasi parlementer, yang dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Parlemen Yunani adalah badan legislatif unikameral yang terdiri dari 300 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 4 tahun. Sistem ini memungkinkan adanya kontrol legislatif terhadap eksekutif, namun seringkali juga menghasilkan ketidakstabilan politik akibat koalisi yang rapuh. Kedua itu masalah utama, krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang negara besar, dan korupsi politik. Krisis ekonomi menjadi masalah utama yang dihadapi Yunani dengan utang negara mencapai tingkat yang sangat tinggi. Hal ini diperparah oleh korupsi politik, di mana praktik-praktik tidak etis dalam pengolahan anggaran dan kebijakan publik mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Pengangguran tetap tinggi, terutama di kalangan pemuda, menciptakan ketidakpuasan sosial yang mendalam. Dan yang ketiga, struktur partai. Fragmentasi partai politik sehingga koalisi tidak stabil. Yunani memiliki struktur partai yang terfragmentasi dengan banyak partai kecil yang seringkali harus membentuk koalisi yang membentuk pemerintahan. Koalisi ini seringkali tidak stabil dan dapat runtuh dengan cepat, menyebabkan pemilihan umum lebih sering terjadi. Beberapa partai utama termasuk Demokrasi Baru atau konservatif dan Srijati atau kiri, tetap banyak partai lain juga berperan dalam lanskap politik. Dan yang keempat itu budaya politik. Klientelisme, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Budaya politik di Yunani ditandai oleh klientelisme, di mana hubungan pribadi dan jaringan patronase seringkali berpengaruh daripada berpartisipasi politik formal. Hal ini berkontribusi pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena banyak warga merasa bahwa keputusan politik lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan umum. Ketidakpuasan ini seringkali memicu protes dan demonstrasi sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan sosial. Di sini saya menjelaskan kegagalan sistem politik negara Yunani. Yang pertama itu sistem pemerintahan. Kebijakan populis yang tidak berkelanjutan, yang dimana pemerintahan Yunani seringkali menerapkan kebijakan populis untuk menarik dukungan politik. Tetapi banyak dari kebijakan ini tidak berkelanjutan secara finansial. Hal ini menyebabkan defisit anggaran yang semakin besar dan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban. Lemahnya penegakan hukum dan transparansi. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran memperburuk situasi. Korupsi yang meluas dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Dan yang kedua itu sistem partai politik. Dominasi partai besar tanpa akuntabilitas. Dua partai besar yaitu Partai Demokrasi Baru atau ND dan PASOK mendominasi politik Yunani selama beberapa dekade tanpa akuntabilitas yang memadai. Dominasi ini mengakibatkan stagnasi dalam inovasi kebijakan dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Perpecahan internal dan kepentingan sektoral. Fragmentasi di antara partai-partai politik seringkali mengarah pada perpecahan internal dan fokus pada kepentingan sektoral daripada kepentingan nasional. Koalisi yang dibentuk seringkali tidak stabil, sehingga sulit untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu budaya politik. Praktik patronase politik atau nepotisme dan kronisme. Budaya politik di Yunani dipengaruhi oleh praktik patronase, di mana hubungan pribadi dan koneksi lebih penting daripada meritokrasi. Nepotisme dan kronisme menghalangi peluang bagi individu yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Masyarakat cenderung apatis terhadap reformasi. Banyak warga Yunani merasa apatis terhadap reformasi politik, terutama setelah pengalaman buruk dengan kebijakan austerity yang diterapkan selama krisis ekonomi. Ketidakpuasan ini mengakibatkan kurangnya partisipasi aktif dalam proses politik. Dan yang terakhir itu faktor ekonomi.
Krisis utang besar tahun 2009 mempengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah. Krisis utang yang dimulai pada tahun 2009 menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kebijakan pemotongan anggaran dan reformasi ekonomi yang ketat tidak berhasil mendorong pemulihan ekonomi, malah menambah beban sosial. Tingginya pengangguran dan ketimpangan sosial. Tingkat pengangguran di Yunani sangat tinggi, terutama di kalangan pemuda, mencapai hampir 50% pada puncak krisis. Ketimpangan sosial meningkat akibat kebijakan ekonomi juga memperburuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Kombinasi dari kelemahan struktural dalam sistem pemerintahan, ketidakstabilan partai politik, budaya politik yang korup, serta tantangan ekonomi yang signifikan telah menghambat efektivitas dalam sistem Yunani secara keseluruhan. Di sini saya menjelaskan tentang negara yang berhasil, yaitu Jerman. Jerman sebagai salah satu kekuatan politik dan ekonomi di Eropa memiliki sistem politik yang sangat stabil dan efektif. Sebagai republik parlementer federal, Jerman mengatur kekuasaan antara pemerintahan federal dan 16 negara bagian atau Länder, yang masing-masing memiliki otonom dalam kebijakan tertentu. Struktur pemerintahan ini memungkinkan adanya partisipasi yang luas dari berbagai tingkat pemerintahan, menciptakan mekanisme checks and balance yang kuat. Di sini saya menjelaskan tentang faktor analisis yang mengapa dikatakan Jerman itu negara yang berhasil. Yang pertama itu sistem pemerintahan. Jerman menganut sistem pemerintahan republik parlementer federal, yang berarti kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan 16 negara bagian atau Länder. Pemerintahan federal dipimpin oleh seorang kanselir, yang dimana fungsi kanselir adalah sebagai kepala pemerintahan dan dipilih oleh Bundestag atau Parlemen Federal untuk masa jabatan 4 tahun. Kanselir bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan sehari-hari. Presiden Jerman memiliki peran seremonial dan simbolis, dipilih oleh Majelis Federal atau Bundesversammlung untuk masa jabatan 5 tahun. Struktur legislatif terdiri dari 2 kamar atau Bundestag yang merupakan badan legislatif utama dan Bundesrat yang terdiri dari perwakilan pemerintahan negara bagian. Bundesrat berperan dalam proses legislasi, memberikan suara pada undang-undang yang mempengaruhi kepentingan negara bagian. Dan yang kedua itu sistem partai politik. Jerman memiliki sistem multipartai yang mapan dan stabil, di mana beberapa partai besar berperan penting dalam politik nasional. Partai-partai utama termasuk Partai Demokrat Sosial atau SPD, Uni Demokrat Kristen atau CDU, dan Partai Hijau. Sistem pemilu proporsional memungkinkan representasi yang lebih luas bagi berbagai partai, tetapi juga memerlukan koalisi untuk membentuk pemerintahan yang seringkali menghasilkan stabilitas politik. Faktor analisis yang ketiga itu adalah budaya politik. Budaya politik di Jerman tandai dengan demokrasi konsolidatif, di mana nilai-nilai kerjasama, toleransi, dan keterlibatan masyarakat sangat dihargai. Keterlibatan masyarakat dalam proses politik sangat dihargai, dan ada tradisi dialog antara pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat. Nilai-nilai demokratis ini diperkuat oleh pengalaman sejarah Jerman, termasuk periode pasca Perang Dunia II yang menekankan pentingnya rekonsiliasi dengan pembangunan demokrasi. Dan faktor yang terakhir itu adalah konteks sosial dan ekonomi. Secara sosial, Jerman adalah masyarakat yang beragam dengan berbagai latar belakang. Ekonomi Jerman merupakan salah satu yang kuat di dunia, didukung oleh sektor industri yang maju, terutama dalam otomotif mesin dan teknologi tinggi. Jerman dikenal sebagai salah satu negara yang ekonomi terkuat di dunia, menjadi pemimpin dalam sektor industri dan teknologi. Ekonomi Jerman ditandai oleh produktivitas tinggi, inovasi, serta sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang kuat. Negara ini juga merupakan eksportir terbesar di Eropa dengan produk-produk unggulan seperti otomotif, mesin, dan barang-barang teknologi tinggi. Stabilitas ekonomi mendukung kesejahteraan sosial dan memberikan fondasi bagi sistem politik yang efektif. Di sini saya menjelaskan latar belakang mengapa negara Jerman dikatakan negara yang berhasil. Jerman mencerminkan stabilitas politik dan ekonomi yang kuat berkat sistem pemerintahan yang efektif, struktur partai yang mapan, budaya politik yang inklusif, serta ekonomi yang tangguh. Yang pertama itu sistem pemerintahan, Republik Pemerintahan Federal.
yang dimana kekuasaan dibagi antara pemerintahan federal dan 16 negara bagian atau lender. Sistem ini diatur oleh hukum dasar atau Grundgesetz yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Badan legislatif terdiri dari dua kamar, Bundestag atau Parlemen Federal dan Bundesrat, perwakilan negara bagian. Bundestag dipilih melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang, sementara Bundesrat memiliki kepentingan negara bagian dalam proses legislasi. Yang kedua itu struktur partai, sistem multipartai yang mapan dan stabil. Jerman memiliki sistem multipartai yang mapan dan stabil, di mana beberapa partai besar mendominasi politik. Dua partai utama adalah Partai Demokrat Sosial Jerman atau SPD dan Persatuan Demokrat Kristen atau CDU, bersama dengan partai-partai lain seperti Partai Hijau dan Partai Kiri. Dan yang ketiga itu budaya politik, demokrasi konsolidatif dengan nilai kerjasama dan toleransi. Budaya politik di Jerman ditandai dengan demokrasi konsolidatif, di mana nilai-nilai kerjasama, toleransi, dan keterlibatan masyarakat sangat dihargai. Masyarakat Jerman umumnya memiliki kepercayaan tinggi terhadap institusi politiknya, berkat pengalaman sejarah yang mengedepankan pentingnya hak asasi manusia dan rekonsiliasi setelah periode otoritarianisme. Keterlibatan masyarakat dalam proses politik juga terlibat dalam tingkat partisipasi pemilihan relatif tinggi dalam pemilihan umum. Dan yang terakhir itu adalah ekonomi. Salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Ekonomi Jerman merupakan salah satu yang terkuat di dunia karena didukung oleh sektor industri yang maju, terutama dalam otomotif, mesin, dan teknologi tinggi. Jerman dikenal sebagai eksportir terbesar di Eropa dengan produk-produk berkualitas tinggi. Namun, meskipun ekonomi Jerman kuat, tantangan seperti ketimpangan sosial dan integrasi imigran tetap menjadi isu penting. Kebijakan sosial yang progresif bertujuan untuk mengatasi masalah ini untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Di sini saya menjelaskan keberhasilan sistem politik negara Jerman. Yang pertama itu sistem pemerintah. Desentralisasi kekuasaan negara bagian kuat. Jerman adalah negara federal yang terdiri dari 16 negara bagian atau lender yang memiliki otonom dalam berbagai kebijakan. Desentralisasi ini memungkinkan negara bagian untuk mengelola urusan lokal mereka sendiri, sehingga menciptakan respon yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Setiap negara bagian memiliki pemerintahan dan parlemen sendiri yang memperkuat partisipasi politik di tingkat lokal. Pemisahan kekuasaan yang tegas dan efektif. Jerman menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan eksekutif yudikatif. Struktur ini memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut, mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Bundestag bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, sementara Bundesrat berperan sebagai proses legislasi untuk menjadi kepentingan negara bagian. Dan yang kedua itu sistem partai politik. Koalisi partai berbasis program, bukan sekedar kekuasaan. Sistem politik Jerman mendorong pembentukan koalisi antara partai-partai berdasarkan kesamaan program dan visi, bukan hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil dan kebijakan yang lebih terencana serta terarah. Representasi proporsional yang memastikan inklusivitas. Jerman menggunakan sistem pemilu campuran yang menggabungkan elemen proporsional dan mayoritas, memastikan berbagai suara di masyarakat terwakili di parlemen. Ini memberikan kesempatan untuk partai-partai kecil untuk mendapatkan kursi di Bundestag, sehingga menciptakan pluralisme politik yang kaya. Dan yang ketiga itu budaya politik. Budaya politik yang inklusif yang berbasis dialog. Jerman memiliki tradisi dialog dan konsensus dalam pengambilan keputusan politik. Masyarakat Jerman menghargai partisipasi aktif dalam proses politik dan ada kesepakatan luas tentang pentingnya kerjasama antar partai dan untuk mencapai tujuan bersama. Pendidikan politik yang kuat sejak dini. Pendidikan politik di Jerman dimulai sejak usia muda dengan penekanan pada nilai demokrasi dan keterlibatan sipil. Ini membentuk generasi warga negara yang sadar akan hak dan tanggung jawab mereka dalam sistem demokrasi. Dan yang terakhir itu adalah faktor ekonomi dan sosial. Keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan kapitalisme.
Jerman berhasil menjaga keseimbangan antara model ekonomi kapitalis dengan sistem kesejahteraan sosial yang kuat. Kebijakan sosial mendukung warga negara dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, dan fokus pada teknologi dan pendidikan tinggi. Jerman dikenal sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi dan pendidikan tinggi, inovasi dalam riset dan pengembangan, serta sistem pendidikan vokasional yang kuat telah menghasilkan tenaga kerja terampil yang mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Dengan kombinasi dari sistem pemerintahan yang desentralisasi, struktur partai yang politik inklusif, budaya politik berbasis dialog, serta faktor ekonomi dan sosial yang seimbang berkontribusi pada keberhasilan sistem politik Jerman. Hal ini menjadikan Jerman sebagai contoh positif bagi banyak negara lain dalam hal pengelolaan pemerintahan dan pengembangan demokrasi. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu Yunani mengalami gangguan sistem politik karena budaya politik yang buruk, sistem partai yang lemah, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Praktik korupsi dan klientelisme mengurangi kepercayaan masyarakat, sementara fragmentasi partai politik menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 2009 memperburuk situasi dengan utang publik yang tinggi dan tingkat pengangguran signifikan, menciptakan ketidakpuasan sosial yang masih meluas. Berlawanan dengan itu, Jerman yang menampilkan stabilitas sistem politik yang lebih baik, budaya politik kolaboratif, dan sistem partai yang mapan memungkinkan koalisi berbasis program, bukan sekadar kekuasaan. Tata kelola ekonomi yang efektif dengan fokus pada inovasi teknologi dan menjadikan pendidikan tinggi serta keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan kapitalisme telah menjadikan Jerman menjadi salah satu negara yang ekonomi terkuat di dunia. Demikian hasil pemaparan presentasi saya. Saya Fibrina Erikson Morang. Terima kasih.